Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Lilik Mutoliah SPD SD selaku Kepala SDN Madurutno 1. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Madurutno 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara desiminasi budaya positif di sekolah pada tanggal 20 Agustus 2024 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaat di yaumul kiamah nanti. Amin, amin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat acara inti, yang kelima lain-lain, dan yang keenam penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon berdiri. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan acara yang ketiga yaitu sambutan Kepala Sekolah SDN Madurutno 1. Kepada Ibu Lilik Mutoliah SPD SD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kepada Bapak Ibu guru yang saya hormati, mengawali kegiatan hari ini, mari kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hikmat dan taufiknya sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita perlindungan dan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam adalah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kegiatannya yaitu diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh Bu Eti ya. Bu Eti ini melaksanakan kegiatan guru penggerak yang merupakan tugas dari program guru penggerak yang dilaksanakan Bu Eti selama 6 bulan ini. Nah, di dalam modul yang dipelajari Bu Eti diharuskan untuk melaksanakan kegiatan diseminasi kepada Bapak Ibu guru di lembaga SDN Madurno 1. Nah, tujuannya apa diseminasi yang dilakukan Bu Eti ini? Tujuannya supaya Bu Eti ini bisa menularkan, menyampaikan materi terkait budaya positif yang dipelajari Bu Eti di modul guru penggerak, supaya bisa disampaikan kepada Bapak Ibu guru ya, ditularkan ilmunya. Bu Eti itu di dalam guru penggerak mempelajari apa toh? Apa yang dipelajari Bu Eti kok sampai guru penggerak itu kok luar biasa? Sampai guru penggerak itu sertifikatnya saja sakti, langsung bisa jadi kepala sekolah, bisa jadi pengawas. Guru penggerak itu langsung kalau sudah punya sertifikat guru penggerak yang belum PPG bisa langsung otomatis terpanggil PPG. Apa sih istimewanya di dalam guru penggerak itu? Materinya seperti apa sih? Nah, ini salah satunya nanti akan didiseminasikan kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk kali ini nanti yang akan disampaikan pada Bapak Ibu guru terkait materi budaya positif. Nah, budaya positif yang akan disampaikan Bu Eti ini seperti apa toh budaya positif itu? Saya akan memberikan gambarannya saja ya. Jadi intinya budaya positif itu adalah sebuah kegiatan ya. Kegiatan, sebuah kebiasaan, kegiatan untuk membiasakan anak-anak dalam menerapkan disiplin kepada anak-anak atas dasar kesadaran diri, kesadaran dalam diri siswa. Jadi Bapak Ibu guru itu harus mampu menumbuhkan disiplin positif dari dalam siswa itu sendiri. Anak-anak melaksanakan semua kegiatan sekolah berdasarkan atas kesadaran dalam diri siswa. Nah, contohnya begini. Ketika Pak Munir itu sudah menyampaikan pada siswa terkait aturan siswa, aturan sekolah bahwa di pagi hari itu kita semua siswa harus melaksanakan sholat duha begitu nih misalkan. Nah, anak-anak secara sadar ya, tanpa ada paksaan, tanpa ada hukuman, secara sadar pagi hari sudah bisa melaksanakan sholat duha berjamaah.
Jadi anak-anak itu melaksanakan semua kegiatan sekolah sudah sesuai aturan, tidak perlu dipaksa, diorak-orak, didendeni, diberi hukuman, ya, ataupun diberi hadiah. Jadi ketika anak-anak itu melakukan kegiatan, jek leren ngenteni diberi hadiah, jek leren ngenteni diurak-urak, diberi iming-iming hadiah, itu berarti belum disiplin positif. Jadi kebiasaan yang mana yang disebut disiplin positif itu? Jadi kebiasaan siswa disebut sudah menjalankan disiplin positif dalam sekolah tersebut jika seorang siswa itu sudah melaksanakan kegiatan sekolah itu atas dasar kesadaran dalam dirinya, bukan melaksanakan tugas karena satu paksaan, karena ancaman, karena hukuman dari guru, ataupun karena mendapatkan imbalan hadiah dari bapak ibu guru. Itu intinya, disiplin positif itu seperti itu. Jadi di dalam ilmu guru penggerak itu, guru penggerak harus mampu menggerakkan, harus mampu menyampaikan ilmu ini, Bu Eti, ya. Jadi supaya bapak ibu guru itu juga mampu membuat atau mampu menyemangati siswa, mampu menerapkan, mampu menyampaikan pada siswa supaya siswa itu betul-betul menerapkan disiplin positif ini. Nah, salah satu langkahnya bapak ibu itu diajak untuk menyusun atau membuat kesepakatan kelas, membuat keyakinan kelas. Jadi kalau dulu itu, zaman dulu itu namanya peraturan sekolah, peraturan kelas, itu kan yang membuat biasanya kan guru sekolah dan harus dipatuhi oleh siswa. Terus siswa yang tidak mematuhi aturan nanti akan mendapatkan hukuman. Nah, itu kalau di ilmu guru penggerak itu kurang pas. Kalau di dalam ilmu guru penggerak yang betul itu bukan peraturan, ya. Jadi di dalam ilmu guru penggerak itu tidak ada adanya hukuman, tidak ada hukuman. Guru menghukum siswa itu tidak boleh, ya. Guru mengancam, menghukum, ngeden-ngedeni itu tidak boleh, tidak ada istilah seperti itu. Jadi istilahnya guru harus mampu membuat anak menerapkan disiplin positif, yang mana disiplin positif itu adalah siswa mampu melaksanakan tugas atas dasar kesadaran diri siswa, tidak karena pengaruh ancaman, hukuman, ataupun iming-iming hadiah. Jadi kalau bapak ibu sudah mampu menerapkan disiplin positif pada siswa, nah berarti pembelajaran bapak ibu itu sudah berhasil. Itu kalau di dalam ilmu guru penggerak. Tetapi ketika bapak ibu itu melaksanakan pembelajaran, kok anak-anak belajar itu kalau tidak saya dendeni nggak mau belajar. Anak-anak itu kalau tidak saya beri hadiah tidak semangat belajar. Anak-anak itu kalau tidak saya orak-orak, lek gak diorak-orak, gak tak wei ancaman, misalnya gak didendeni, tidak mau melaksanakan tugas. Nah, itu berarti bapak ibu guru itu belum mampu menerapkan disiplin positif dalam pembelajaran. Jadi ketika guru penggerak itu dikatakan sudah mampu menerapkan disiplin positif, ketika semua siswanya sudah mampu melaksanakan tugasnya berdasarkan atas kesadaran di dalam diri siswa. Itu harapan dari guru penggerak. Jadi intinya ngeten Bu, siswa ini kuwabeh manut, mematuhi aturan, tidak ada yang melanggar sama sekali. Kalaupun melanggar nanti diingatkan lagi kesepakatan kelasnya. Kesepakatan kelasnya tolong dibaca. Ayo, kamu sudah bersepakat loh dengan Bu Guru kemarin, bersama-sama sudah menyepakatinya, coba dibaca. Jadi setiap anak yang melanggar aturan itu disuruh membaca itu dan disuruh merubah sikapnya. Itu saja. Jadi tidak ada hukuman yang menghukum atau menyakiti fisik ataupun menyakiti siswa. Itu intinya di dalam guru penggerak itu. Tapi kalau teori menurut saya ya Bu Eti, teori itu penak,
mudah kalau hanya teori saja. Tapi kenyataannya dimanapun sekolah ya, dimana-mana sekolah itu ya pasti tidak mungkin 100% siswanya itu sempurna, tidak pernah melakukan tidak pernah melanggar aturan, itu tidak ada. Semua siswa saya yakin di semua lembaga sekolah itu pasti semua di antara salah satu atau salah dua siswanya pasti ada yang pernah melakukan kesalahan. Nah, kalau di dalam ilmu penggerak, kalau ada siswa yang melakukan kesalahan itu disuruh membaca kesepakatan kelas, diingatkan kembali, terus disuruh merubah sikapnya, itu saja. Jadi di dalam kesepakatannya kalau melakukan kesalahan, melanggar aturan itu harus seperti apa, harus melakukan apa. Nah, itu sesuai kesepakatannya. Tidak kok guru menghukum, guru mengancam, guru ngeden-ngedeni, terus ampreh muridku ki semangat belajar, tak wani hadiah, tak wani permen, tak wani sesuatu, itu tidak diperkenankan di guru penggerak. Kalau memberi apresiasi iya, hanya sebuah apresiasi. Tapi kalau diiming-iming hadiah supaya siswa saya bersemangat, nah jadi siswa belajar karena diiming-iming hadiah bu guru, itu menurut di ilmu guru penggerak itu juga tidak pas. Jadi siswa melaksanakan tugas bukan karena pengaruh dari luar, tetapi karena memang kesadaran dalam diri siswa. Itu intinya, itu disiplin positif itu Bapak Ibu. Itu saja Bapak Ibu, supaya tidak terlalu lama. Waktu langsung saya serahkan kepada Bu Eti untuk menyampaikan materinya. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Eti kepada Bapak Ibu guru semuanya mudah-mudahan bermanfaat dan membawa kebaikan bagi SDN Madura 1 tercinta ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Lili Mutaliah SPDSD kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu memasuki acara inti, yaitu yang akan disampaikan Ibu Eti Zakia SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Udin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih saya haturkan kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu untuk hadir di sini dalam acara desiminasi modul 1.4 disiplin positif. Baik Bapak Ibu, saya CGP Angkatan 11 diberi tugas untuk mendesiminasikan atau memaparkan atau sharing tentang desiminasi budaya positif, tujuannya untuk memenuhi tugas saya. Nah, namun saya harapkan nanti pada kegiatan ini berlangsung Bapak Ibu dapat memberikan wawasan kepada Bapak Ibu semua dan memberikan dampak yang baik untuk visi sekolah kita ke depan. Ya, baiklah, mari kita mulai nggih Bapak Ibu nggih. Sebelumnya saya langsung di sini. Konsep inti budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, potensi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu semua sudah pernah mendengar kata-kata di atas tersebut? Barangkali yang paling asing yang mana nggih Pak Udin? Segitiga restitusi. Baik, nah kita lanjutkan nggih. Kita santai mawon nggih Bu ya. Kita sharing sama-sama nggih. Jadi selanjutnya, nah, pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik sesuai kebutuhannya. Apa kebutuhan dari peserta didik tersebut, ya, berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan
profil pelajar Pancasila ya. Baiklah Bapak Ibu. Nah, ini di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol, ilusi guru dapat mengontrol murid. Baik Bu, sebelum kita masuk ke berikutnya ini, mari kita saya minta ke Bapak Ibu untuk menggenggam tangannya. Anggap saja di dalam tangan Bapak Ibu ini ada sesuatu yang berharga. Misalnya ada berlian atau apa yang kita simpan di dalamnya. Nah, sekarang teman yang berkaitan dengan Bapak Ibu, misalnya Pak Udin membuka tangannya Buse dengan rayuan atau dengan ancaman, silakan. Bisa apa tidak? Ayo silakan. Mbak Buita sama Bu Putri silakan dicoba. Dirayu, disogok, dikapaknya terserah. Ayo silakan. Bisa atau tidak? Pak Agus minta tolong dengan tangannya Bu Tea. Ya. Nah, atau dengan Bu kita rayu tangan temannya di sebelah sampai bisa terbuka. Dirayu, diancam. Ayo, itu Pak Udin sama Pak Mundur kayak sing biar tidak gitu ya. Temannya dirayu, diancam, bisa apa enggak buka tangan temannya? Nah, coba Mbak Ayu bias. Terserah. Nah, mana yang buka? Yang buka siapa? Yang nutup siapa? Salah satu. Bisa berhasil apa tidak, Pak? Di dalamnya ada berlian sesuatu yang berharga. Mbak Ita bisa apa tidak? Tidak bisa. Wah, Pak Mundir sama Pak Tri? Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, baik. Selanjutnya, kenapa kok tidak bisa? Ada apa? Nah, sekarang kita akan masuk. Nanti kita lanjutkan ya, bersambung. Nah, teman-teman, Bapak Ibu guru, ilusi guru mengontrol murid. Ketika ini ilusinya, guru bisa mengontrol murid. Apakah bisa? Kali ini, jadi harus ada dorongan sendiri dari murid. Jadi harus ada dorongan dari murid. Seperti tadi Bapak Ibu, jadi kita membuka atau menutup tangan kita itu atas kehendak siapa? Atas kehendak diri kita sendiri. Bukan karena kita mau diancam karena takut atau karena hadiahnya vario, tidak. Tapi karena memang dorongan dari kita sendiri. Kita mau membuka atau menutup tangan kita karena dari dalam diri kita sendiri. Nah, sekarang berikutnya miskonsepsi tentang ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Misalnya anak didik kita kritik dengan kata-kata yang sangat menyakitkan, apakah itu akan menguatkan karakternya? Ternyata justru sebaliknya ya, kritikan itu harus membangun, bahkan malah membuat murid tidak pede, tidak menghilangkan. Jadi ini malah identitas gagal. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu seperti kita memberikan nasihat-nasihat kepada anak didik kita terus dan terus menerus, itu ternyata berakibat penguatan positif, bentuk-bentuk kontrol dalam jangka tertentu. Murid menyadari menolak ya. Setiap hari kita selalu terus-menerus memberi nasihat, pada akhirnya akan tidak tersampaikan ya. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, bahwa kita sebagai guru harus memberikan pilihan, adalah hak masing-masing anak memiliki pilihan. Nah, baik Bapak Ibu guru, nah seperti inilah ya miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi bagaimana cara penerapannya? Kita lanjutkan. Nah, tampak atau tidak Bapak Ibu? Nah, sekarang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Oke Bapak Ibu, realitanya kita semua sama. Menurut teori kontrol,
bahwa kebutuhan kita berbeda. Jadi setiap anak didik itu juga berbeda, tidak semua sama. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang, menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang dengan tentang dunia lainnya. Kita berusaha memakai pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk terlihat berbagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak itu kenapa seperti itu pasti ada tujuannya. Kenapa? Seperti ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Itu tadi tangan kita tadi. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, bukan orang lain. Nah, selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah, semua menang ya. Menang-menang. Selanjutnya, apakah disiplin? Bapak Ibu pernah mendengar kata disiplin? Barangkali ada yang pernah mendengar kata disiplin? Pak Udin? Pernah. Disiplin yaitu sebuah apa ya, berarti sebentar. Disiplin yaitu merupakan atau tatanan yang disiplin positif merupakan suatu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan peserta didik tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Tanpa ancaman, tanpa reward ya, ancaman ataupun jadi mereka melakukannya atas kesadaran sendiri ya. Ini disebut disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif itu untuk apa? Menciptakan disiplin memiliki disiplin yaitu sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja toh nilai-nilai kebajikan universal itu? Sudah pernah mendengar apa belum Bapak Ibu? Ini sudah sering kita terapkan dari dulu selama kita jadi guru sudah, cuma mungkin baru kali ini ya. Nilai-nilai kebajikan universal yaitu manusia itu merupakan manusia memiliki tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Ya, selanjutnya nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi seperti ini, profil pelajar Pancasila, Premaria ya, menghargai, menghormati, apalagi Bapak Ibu. Ini adalah nilai-nilai kebajikan, mandiri, empati, kreativitas. Jadi disiplin positif itu menerapkan bahwa kita, anak didik kita harus seperti ini ya, menerapkannya atas kesadaran sendiri. Terus dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang baik, tidak merendahkan orang lain dan lain-lain ya. Sekarang kebutuhan, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Namun semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Ada 5 macam kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nanti kita
sering kita temui, Bapak Ibu sering sebenarnya menemui kenapa anak didik kok bersikap seperti itu. Biasanya itu karena faktor ingin kebebasan. Nah, contohnya misalnya di dalam kelas, anak ini kok gak pernah mau menulis, main-main terus, kadang keluar kelas. Tapi kalau kita temui, kita dekati, dia senang sekali kalau kita dekati. Itu dia ternyata keinginannya itu di mana? Dia keinginannya itu sebenarnya pingin kasih sayang dan rasa diterima, seperti itu misalnya ya. Atau lagi anak-anak itu tidak pernah mau belajar, main terus-terusan. Dia didekati juga tidak mau, maunya lari-lari terus. Berarti dia itu apa? Kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi apa? Kebebasan. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, ini sudah kegiatan kita sehari-hari, cuma mungkin belum pernah. Nah, ya seperti ini, motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu semua, motivasi perilaku manusia. Sekarang saya mau tanya ke Bapak Ibu, kita melakukan hal seperti ini. Kita melakukan hal yang baik, misalnya datang pagi hari, itu karena kita mengejar dari sipres, atau karena takut hukuman, atau karena ingin tunjangan sertifikasinya cair. Kira-kira yang mana? Apa karena takut dapat teguran, atau karena kita memenuhi sipres, atau karena ingin sertifikasinya cair? Coba Bapak Ibu, karena apa? Oh, karena ditunggu. Bagus, the best berarti Bu. Iya, karena ditunggu. Berarti kalau karena ditunggu anak-anak ini berarti sudah muncul faktor internal. Iya, baik Bapak Ibu. Nah, saya kira kalau karena masih karena takut diancam terlambat, atau karena iming-iming, itu masih faktor eksternal ya, baik Bapak. Makanya yang mari kita ingin tumbuhkan kepada anak-anak adalah motivasi internal dari dalam diri Bapak, dalam diri anak didik kita. Nah, motivasi internal itu tidak akan tumbuh jikalau guru tidak memberi teladan kepada anak didik kita ya. Baiklah, kita lanjutkan teori motivasi perilaku. Nah, seperti ini, dalam hati anak didik kita misalnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya anak-anak tidak mengerjakan PR, dia itu bilangnya apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dia pasti takut dihukum. Nah, itu yang satu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Saya melakukan menyapu seperti ini, kelas saya sapu sampai bersih, saya supaya dapat apa dari ibu guru? Ya, seperti itu. Apakah? Nah, yang kita inginkan adalah saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, yang kita ingin berikan, kita arahkan anak-anak itu pada motivasi internal ya, bukan karena dia melakukan karena imbalan, bukan karena dia takut hukuman, bukan karena, tapi dari dalam dirinya menjadi orang seperti apa saya nanti kalau saya melakukannya. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, ini hukuman. Bapak Ibu, bukan juga kesalahan. Misalnya ada siswa kita datang kita masuknya jam berapa Pak Agus ya? Jam 7. Ternyata ada siswa kita datang jam 7.30. Pak Agus di depan pintu pagar, seperti itu ya. Datang menggunakan sepatu putih ya, warna putih, sudah terlambat, sepatunya tidak sama. Kira-kira yang biasa lakukan Pak Agus apa ya? Yang biasanya sebaiknya kalau sekolah itu harus memakai sepatu. Jadi kalau tidak memakai sepatu, ya disuruh pulang untuk mengambil sepatu atau menghubungi orang tuanya supaya sepatunya diantar ke sekolah. Baik, ya bagus sekali Pak Agus ya, dari jawaban Pak Agus tadi.
jadi Pak Agus memberikan solusi kepada orang tuanya ya Pak Agus ya. Iya. Karena hukuman itu sesuatu yang memaksa ya Bapak Ibu ya, memaksa. Misalkan dengan kata-kata yang menyakitkan, dengan fisik ya, dengan hukuman fisik. Nah, seperti itu. Menurut kita, kata-kata itu yang kita ucapkan tidak menyakitkan, tapi bagi anak-anak itu sesuatu yang sangat menyakitkan ya, seperti itu ya, hukuman fisik. Nah, selanjutnya, kita ada di sini konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi, lakukan apa yang saya lakukan. Nah, restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya inginlah kamu lakukan? Ini teori kontrol ya. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya, apa itu? Nah, sekarang kalau hukuman, jadi kalau hukuman itu mau menyembunyikan kesalahan, konsekuensi anak belajar taat peraturan. Kalau restitusi, anak belajar memecahkan masalah. Jadi kira-kira yang paling bagus itu hukuman konsekuensi atau hukuman konsekuensi atau restitusi Bapak Ibu? Selanjutnya, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan, itu hukuman. Konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Ini konsekuensi itu misalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Kenapa kok kesepakatan kelas? Kenapa kok bukan peraturan kelas? Ya. Kenapa kesepakatan kelas? Kalau peraturan kelas itu dibuat satu pihak, yang membuat itu satu pihak, guru sendiri. Tapi kalau kesepakatan kelas yang membuat, iya bersama-sama, guru dan murid. Nah, seperti itu. Nah, dalam kesepakatan kelas biasanya guru itu membuat seperti ini Bapak Ibu. Tidak menyapu didenda 2.000, seperti itu. Pada saat konsekuensi diterapkannya sama Bapak Ibu guru, kalau hukuman tidak menyapu dihukum. Yang kedua, konsekuensi karena dia tidak menyapu berarti tata tertibnya bagaimana? Kesepakatannya bagaimana? Membayar 2.000 ya. Jadi disuruh membayar 2.000. Itu disebut konsekuensi. Sedangkan konsekuensi tersebut biasanya yang membuat itu memang sama-sama guru, tapi gurunya lah yang memberikan itu ya, penekanannya. Ini tidak menyapu, suruh membayar 2.000, itu adalah gurunya ya, bukan siswanya. Nah, jadi sebaiknya kita memilih restitusi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Dalam hukuman, murid dibuat tersakiti ya. Dalam konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Dalam restitusi, anak mendapatkan penguatan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, nomor 1, mencatat 100 kali di halaman buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk konsekuensi, hukuman atau restitusi? Ya, konsekuensi ya. Baik. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, baik, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, waktu hukuman. Nah, baik. Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi. Nomor 5, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman saat pelajaran matematika,
hukuman. Nomor 6, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Nah, karena tidak memakai sepatu. Konsekuensi ya. Nah, nomor 7, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman. Lari 10 menit keliling lapangan karena terlambat PJOK. Mirip ya, mirip. Jadi hukuman sama konsekuensi itu mirip. Karena kenapa kok konsekuensi nomor 8 ini? Karena berlari, dia olahraga gitu ya Pak. Iya. Nah, ini adalah konsekuensi bukan hukum ya. Selanjutnya, nah kita masuk ke penghargaan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara yang mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan untuk pembelajaran sesungguhnya. Bapak Ibu, seandainya murid Bapak Ibu itu kalau bisa pintar menyapu, Ibu kasih 1.000. Apa Bapak Ibu bersedia setiap hari memberi muridnya uang 1.000, besoknya lagi pintar menyapu uang 1.000, besoknya lagi, terus menerus dalam 1 tahun? Kira-kira Bapak Ibu sanggup atau tidak? Tidak akan sanggup. Jadi memberi penghargaan yang berlebihan itu ternyata tidak baik. Karena apa? Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan merusak hubungan itu bagaimana? Yang pertama tadi, penghargaan tidak efektif karena kalau sudah tidak begitu memerlukan, ternyata dia sudah tidak mau lagi membersihkan, misalnya seperti itu ya. Alah, kur duit 1.000 aku yang duit, akhirnya tidak efektif di situ. Nomor 2, penghargaan merusak hubungan. Misalnya ada temannya bisa selalu dapat hadiah, yang sebelahnya tidak pernah sama sekali dapat hadiah. Itu akan merusak hubungan teman satu dengan teman yang lainnya. Penghargaan mengurangi ketepatan, sama ya. Penghargaan kan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan penghargaan itu justru dapat menghukum siswa itu sendiri. Nah, selanjutnya, nah Bapak Ibu, jadi motivasi kembali. Jadi motivasi itu bukan karena hukuman, bukan karena hadiah, tapi motivasi itu muncul dari dalam diri murid kita sendiri ya, bukan karena ada hukuman. Nah, selanjutnya kita next nih, posisi kontrol. Posisi kontrol itu menghukum, membuat merasa bersalah pemantau, teman, dan manajer. Nah, Bapak Ibu, ini sebenarnya sudah sering Bapak Ibu terapkan di sekolah ini. Sudah sangat, kita mengajar sudah puluhan tahun dan sering menghadapi siswa ya. Setiap hari kita berhadapan dengan siswa, kita menghukum, membuat merasa bersalah. Nah, ini baru, oh namanya ini ternyata ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya seperti ini. 5 posisi kontrol tadi apa tadi Bapak Ibu? Menghukum, membuat merasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Nah, di antara 5 posisi kontrol berikut ini tadi, jadi salah satu yang paling tepat adalah posisi manajer. Kenapa kita sebagai guru memilih posisi manajer? Contoh penerapan dalam tidak memakai atribut lengkap saat upacara, lari mengelilingi lapangan 2 kali putaran, itu disebut penghukum. Sudah berapa kali diberitahu kenapa kamu selalu membuat kecewa ibu, itu disebut pembuat merasa bersalah ya, dampaknya pada psikis siswa. Ayo dong ikuti aturan. Nah, Bapak Ibu itu posisi seperti ini.
Ayo dong, ikuti aturan sekolah yang sudah tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi. Ini posisi teman. Nah, ternyata penerapan guru sebagai posisi teman itu kira-kira benar atau salah ya? Nanti kita pelajari sampai selesai. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Ini sebagai pemantau. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira kamu akan memperbaiki kesalahanmu. Nah, ini sebagai manajer. Jadi anak-anak itu diberi pertanyaan. Awakmu ini salah bukan? Menurutmu ini kamu salah apa enggak melakukan ini? Ini disebut posisi manajer ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa kok tidak memilih sebagai posisi sebagai teman? Kenapa? Karena apa? Kalau misalnya ada ini contoh saja di sekolah kita ini, siswa kita saat upacara tidak memakai topi. Guru A memberi kelonggaran, agak apa-apa, kamu gak pakai topi gak apa-apa. Tapi guru B memberi kecenderungan untuk harus memakai topi. Pasti murid kita itu dekatnya sama guru A atau guru B? Pasti dia akan condong ke guru A. Karena apa? Merasa dilindungi, merasa semua yang dia lakukan itu dilindungi oleh guru A, sedangkan guru B dia tidak pernah mau mendengarkan. Nah, itu sebagai teman itu sebagai. Jadi kita sebagai guru memilih posisi manajer ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tanyakan kenapa kamu melakukan itu seperti itu. Posisi kontrol apakah aku? Nah, Bapak Ibu ada pertanyaan di situ. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini posisi kontrol apa? Sebagai apa, Bapak Ibu? Posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Jadi nanti siswanya semakin merasa salah. Baik, benar sekali, pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak benar melakukannya. Ini jawab Agus, bisa jawab. Posisi kontrolnya adalah manajer. Posisi kontrol adalah penghukum manajer. Ya, ini kalimat posisi kontrol penghukum. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Posisi kontrol apakah? Ayo lakukan demi Bapak Ibu. Nah, ayo lakukan demi Bapak Ibu. Ya, biasanya kita mengucapkan itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini jawabannya apa ya? Yang ketiga ini. Apa? Gantinya nih. Bukan. Ayo Pak. Ayo demi Bapak Ibu. Seorang teman, kontroler sebagai seorang teman. Baik, ternyata Pak Tri sudah mengerti ya. Ayo lakukan demi Bapak Ibu. Ini kontrol sebagai teman. Seorang teman ya, teman. Lanjutnya, posisi kontrol apa aku? Sanksi atau konsumsi apa? Tahu kan? Ini jawabannya. Pemantau. Posisi kontrol pemantau. Sanksi atau konsekuensinya apa? Diingatkan sanksinya apa, konsekuensinya apa. Itu adalah posisi pemantau. Selanjutnya, nah ini yang terakhir, posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi anak dibuat memiliki pemecahan masalah sendiri. Jadi arah itu mengarahkan.
Ini posisi kontrol apa Bapak Ibu? Ya, terima kasih Bu Eti. Ini pertanyaannya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau berdasarkan kalimat yang saya baca tadi, ini kalau dalam posisi kontrol apakah aku ini sudah pada tahap di posisi manajer, yang mana ini adalah posisi yang paling baik di dalam menyelesaikan segala permasalahan dalam pembelajaran, begitu. Jadi harapannya di dalam guru penggerak, semua Bapak Ibu guru di dalam menyelesaikan segala permasalahannya itu posisi kontrolnya sudah berada di tahap manajer. Itu intinya di dalam ilmu guru penggerak. Jadi kalau Bapak Ibu kalau melakukan refleksi posisi kontrolnya, posisi kontrol saya merasa masih di tahap penghukum. Saya masih suka menghukum, masih pada tahap menghukum, atau saya itu pada tahap pemantau atau teman itu, atau yang kedua tadi yang membuat merasa bersalah siswa, itu belum menjadi harapan di dalam guru penggerak. Jadi guru itu ada tahapannya dalam posisi kontrol itu ya. Jadi yang paling rendah itu penghukum. Jadi kalau Bapak Ibu guru sering menghukum, itu berarti posisi kontrol Bapak Ibu masih dalam tahap penghukum. Kemudian di atasnya membuat merasa bersalah siswa. Kemudian di atasnya sebagai pemantau, dan di atasnya teman itu sebetulnya kalau dulu itu di Kurtilas itu bagus, kita itu menganggap anak-anak itu kita ajak berteman, kadang kita tos sama anak-anak. Nah itu kalau di ilmu guru penggerak itu kurang bagus ya. Jadi kalau dalam menyelesaikan permasalahan, anak kita ajak untuk kita jadikan sebagai teman, itu kurang bagus. Jadi yang paling pas dalam ilmu guru penggerak itu dalam menyelesaikan masalah itu kita harus sudah pada tahap posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di dalam ilmu manajer ini banyak sekali yang perlu dipelajari dan diterapkan. Disinilah ruhnya guru penggerak. Kenapa guru penggerak itu kok langsung dijadikan kepala sekolah, dijadikan pengawas, dijadikan pemimpin pembelajaran? Karena di dalam ilmu guru penggerak ini banyak sekali ilmu-ilmu yang diterapkan. Jika betul-betul diterapkan itu bagus sekali. Di antaranya posisi sebagai manajer dalam menyelesaikan segala permasalahan di sekolah itu sudah betul-betul bijaksana ya. Jadi betul-betul harus mampu menyelesaikan segala permasalahan yang ada di dalam pembelajaran, begitu. Terima kasih Bu Eti. Terima kasih Bu. Baik. Nah, teman-teman Bapak Ibu semua, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Tadi sudah saya singgung sedikit ya. Mengapa keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas yang membuat guru dan siswa, kalau peraturan kelas yang membuat. Oh iya, baik. Tapi kemarin tuh saya lihat-lihat di Shopee tuh Pak, bagus itu keyakinan kelas, harganya cuma 30.000, macam-macam, biasanya juga bagus. Kira-kira itu kita membeli itu saja atau bagaimana? Belum tentu sesuai. Oh iya, monggo Putri. Terima kasih Bu Eti. Kalau kita itu membeli di Shopee itu memang ya bagus, itu mungkin ada gambar-gambarnya dan sebagainya, menarik. Tapi itu belum tentu dengan belum tentu dengan kondisi yang ada di kelas kita, gitu. Terima kasih banyak Bu Dwi. Nah, baik Bapak Ibu, jadi keyakinan kelas itu yang membuat antara guru dan siswa ya. Pembentukan keyakinan kelas. Kuantitatif berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Mencatat semua masukan. Jadi dalam kelas anak-anak diberi
yang kecil itu menempelkan keyakinan kita bagaimana. Terus membuat kalimat positif. Kalimat positif itu kalau ditulis jangan membuang sampah sembarangan, itu diganti, diganti jagalah kebersihan, seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Atau jangan misalnya jangan datang terlambat. Jadi kita ganti bukan jangan tapi diganti datang tepat waktu, seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Nah, selanjutnya dalam membuat keyakinan kelas, semua warga kelas dilibatkan ya. Nah, begitu nggih Bapak Ibu dalam membuat keyakinan kelas. Nanti kita terapkan dalam kelas masing-masing. Selanjutnya kita masuk di segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adalah suatu proses dialog yang dijelaskan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi kita harus penting membuat keyakinan kelas itu sangat penting ya. Jadi kalau ada kegiatan kelas berlangsung jam 8 ternyata siswa kita datang, kan kita membuat keyakinan dulu, kelas dulu Bu ya. Datang tadi tepat waktu, kita tempel, ternyata siswa kita ada yang datang terlambat jam 8 dengan berbagai alasan berbagai. Kita harus memberikan dialog kepada siswa tersebut. Kita panggil sendiri, bukan di depan kelas, tapi di sendiri kita diajak dialog. Pertanyaan menstabilkan identitas, validasi tindakan dan salah, dan menyanyikan keyakinan. Otomatis kita harus memiliki dulu keyakinan kelasnya. Nah, ini ada sebuah, kita next saja ya. Pertanyaan dalam menstabilkan identitas. Kita bertanya pernyataan, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah itu. Nah, seperti itu. Itu kita ucapkan, kita terapkan pada siswa yang mengalami masalah tadi ya. Manusia tidak ada yang sempurna, seperti itu. Nah, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari itu. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan. Jadi kita cari alasannya karena apa? Kok terlambat, gitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita ingatkan kepada anak didik kita keyakinan apa yang sebagai keluarga atau apa yang kita yakini. Kita yakini tidak datang terlambat Bu. Nah, kita tanya langsung, kita tanya. Terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, disiplin misalnya, betul. Ketika seperti apa gambaran sebuah kelas yang kamu ideal kamu, dia pasti akan menjawab kelas yang ideal adalah kelas yang semua datang tepat waktu, kelas kita bersih. Nah, seperti biasanya. Jadi kita arahkan anak untuk bimbing anak supaya dia mencari sendiri. Kamu ingin menjadikan orang seperti apa? Nah ini, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Supaya dia menghargai dirinya. Saya ingin jadi anak yang baik Bu, seperti itu. Nah, nanti kita arahkan sampai dia timbul kesadarannya sendiri ya Bapak Ibu ya. Nah, segitiga restitusi ini mudah-mudahan baik kita terapkan di kelas kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana berjalan dirinya sebagai among manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, baik Bapak Ibu nggih, sampai di sini mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua untuk SD kita tercinta ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi atau paparan yang disampaikan Bu Eti.
Semoga kita semua bisa menerapkan demi kemajuan SD kita tercinta. Amin. Yaitu acara selanjutnya sebelum ditutup dipimpin doa dulu oleh Bapak Triyono. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita khususnya dan kepada seluruh siswa SD Madurino pada umumnya. Marilah kita tutup acara ini dengan doa bersama. Semoga seluruh acara, rangkaian acara pada siang hari ini membawa berkah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Triyono. Di sini saya sebagai pembawa acara demi acara sudah selesai. Saya apabila ada kurang lebihnya, ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.